Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pertemuan ke-10 mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Hari ini masih membahas tentang notasi dan model notasi dan desain dialog. Minggu kemarin sempat dijelasin tentang STN ya. State Translation Network. Nah, jadi STN itu dapat dipresentasikan beberapa hal yang terkait dengan dialog, yaitu urutan atau sequence dari aksi yang dilakukan oleh user dan respon yang diberikan oleh sistem. Nah, pilihan bagi user dibuat menjadi choice, pilihan. User dapat memilih sendiri. Contohnya dari state menu, user dapat memilih circle sehingga sistem berpindah ke state circle 1 dan pilihan circle pada kemudi highlight. Alternatif lain, user dapat memilih line sehingga sistem berpindah ke state 1 di mana literasi untuk yang iterasi, contohnya pada state line 2, transisi dapat kembali ke state line 2 jika user menambah titik baru pada polyline dan akan berpindah ke state finish hingga user melakukan double klik. Ini contoh untuk yang simple dialog boxnya, contohnya seperti ini. Ada yang bold, ada yang italic, garis miring, ada yang underline. Kalau three toggles individual state translation network, boldnya seperti ini, italic, underline. No bold beralih jadi bold, no italic beralih jadi italic, no underline beralih jadi underline. Untuk contoh berikutnya, ini untuk altogether combinatorial explosion. Nah, ini apa sih hierarchical state translation network HSTN? Nah, struktur hierarki state translation network mirip dengan STN, namun memiliki tambahan berupa gabungan state atau composite state yang digambarkan dengan persegi panjang dengan gambar struktur STN berukuran kecil di dalamnya. Masing-masing persegi panjang ini menggambarkan submenu yang berkaitan. Submenu ini dapat dispesifikasikan dengan rinci pada STN tersendiri dengan menaruh label nama submenu yang bersangkutan pada simbol startnya. Penggunaan hierarki ini tidak mengubah notasi dasar STN, namun menggabungkan beberapa STN ke dalam satu diagram besar sehingga model ini dapat digunakan untuk sistem-sistem yang besar. Contoh HSTN untuk drawing tool, dari main menu, select graphical, terus graphical submenu, ya, untuk text submenu, untuk pen submenu, ya, contohnya seperti ini. Nah, Herald State Charts dapat digolongkan sebagai kelompok STN. Chart ini dibangun untuk menspesifikasikan secara visual sistem reaktif yang kompleks dan mampu mengakomodasi masalah seperti consury dan escape. Nah, di mana chart ini yang untuk Herald State Charts memiliki karakter struktur hierarki dalam satu diagram tunggal yang membagi elemen mana yang mempresentasikan state alternatif dan yang mempresentasikan aktivitas concurrent yang dijalankan secara bersama-sama. Untuk contoh Herald State Charts, contohnya seperti ini. Nah, apa itu flowchart? Nah, flowchart itu mungkin kalian udah nggak asing lagi ya. Ini yang sering dipakai untuk desain untuk di suatu ketika kita ingin membuat suatu aplikasi, ya, di perancangannya ya, kalau untuk nanti di skripsi besok. Nah, flowchart, nama lain dari flowchart yaitu diagram alir, yang dimana notasi diagramatik yang paling sering digunakan. Flowchart digunakan untuk mendeskripsikan dialog yang sederhana dan memiliki kelebihan dalam hal kesederhanaan dan mudah dimengerti.
Yang sering kita pakai itu yang flowchart ya untuk perancangan. Oke. Contoh flowchart subdialog fungsi delete ya. Flowchart pada dialog, kotak pada flowchart mempresentasikan proses dan keputusan sehingga tidak ekuivalen dengan state pada STN. Flowchart menggunakan berbagai jenis kotak untuk mempresentasikan berbagai jenis aktivitas yang berbeda namun lebih merefleksikan sudut pandang programmer dibandingkan user. Flowchart dialog versus pemrograman. Perbedaan utama antara menggunakan flowchart untuk perancangan dialog dengan pemrograman adalah tingkat detail pada sisi program. Misalkan, jika pembacaan record karyawan melibatkan pencarian secara sekuensial pada file untuk mencari file tertentu, maka flowchart program akan menyertakan loop pencarian tersebut, sedangkan pada flowchart dialog sama sekali tidak akan dicantumkan loop semacam itu. Nah, apa sih JSD diagram atau Jackson Structure Design? Biasanya digunakan untuk berbagai aspek dari analisis, tugas, dan notasi dialog. Kelas dari dialog yang dapat dipresentasikan dengan Jackson Structure Design adalah sederhana, terbatas, dan merupakan sistem informasi yang berbasis menu atau Menu Driven Information System. Nah, contoh JSD diagram untuk sistem kepegawaian, personal record system, login, transaksi dengan logout. Nah, nanti di transaksinya itu iterasi ya kuncinya. Oke.